Hai teman-teman, hari ini kami dari kelompok 3 kelas 10 IPA 5 akan menjelaskan tentang materi KD 3.1 Pelajaran Sejarah Indonesia. Pertama-tama kita akan bahas mengenai pengertian sejarah dari beberapa tokoh dunia dan nasional. Yang pertama ada dari William Henry Walsh. Ia adalah seorang filsuf dan ahli klasik Inggris abad ke-20. Menurutnya, sejarah adalah suatu hal yang menitik beratkan pada pencatatan yang memiliki sebuah arti dan penting saja bagi manusia. Selanjutnya, yang kedua ada dari Herodotus. Ia dijuluki The Father of History loh. Menurutnya, pengertian sejarah ialah suatu kajian yang menceritakan sebuah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, serta peradaban. Yang ketiga ada dari Moh Ali. Ia adalah sejarawan yang berupaya menjalin benang merah antara penelitian sejarah dan pengertian sejarah. Menurutnya, sejarah ialah keseluruhan perubahan serta berbagai macam kejadian yang telah terjadi. Atau lebih jelasnya, sejarah merupakan suatu ilmu yang menyelidiki tentang berbagai perubahan yang benar pernah terjadi pada masa lampau. Selanjutnya, yang keempat ada dari Taufik Abdullah. Sejarawan yang dijuluki Tuanku Bujangga Diraja ini berpendapat bahwa pengertian sejarah adalah tindakan manusia yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu pada masa lalu dan di tempat tertentu. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada Muhammad Yamin. Ia adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia loh. Menurutnya, pengertian sejarah ialah kajian ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil dari sebuah penelitian atau di mana kejadian di masa lampau dibuktikan secara nyata dengan adanya bukti-bukti yang konkret. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurmaulidina. Saya berasal dari kelas 10 IPA 5. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang diakronik. Langsung saja kita bahas ke materinya. Oke, yang pertama itu ada apa sih diakronik itu?
Diakronik adalah suatu metode atau cara mempelajari sejarah dengan melalui, melintasi, melampaui, dan menjelajah waktu, sehingga bisa menguraikan peristiwa sejarah secara detail. Kata diakronik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang diartikan melintasi, dan kata kerens yang berarti waktu. Jadi diakronik diartikan sebagai melintasi, melalui, atau menjelajahi waktu. Kemudian ada ciri-ciri diakronik. Ciri-ciri diakronik diantaranya yaitu pertama, mempelajari suatu kejadian sejarah seiring dengan berlalunya waktu. Kedua, sering digunakan pada ilmu mempelajari sejarah. Ketiga, cakupan kajiannya sangat luas. Empat, umumnya kajiannya bersifat historis atau sejarah. Kelima, kajiannya memanjang dan memiliki dimensi waktu. Keenam, membandingkan proses saat terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, sifatnya dinamis. Kemudian ada contoh diakronik. Secara bersifat diakronik berarti memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu, dari waktu A sampai waktu B. Sejarah akan diceritakan secara kronologis waktunya. Sejarah bersifat diakronik digunakan untuk menceritakan kronologis suatu peristiwa di satu tempat. Ada beberapa contoh diakronik, diantaranya yaitu 1. Kronologi pertempuran Ambarawa, 2. Kronologi pertempuran 5 hari di Semarang, dan ketiga, Perang Padri. Dan kita akan membahas satu persatu contoh dari diakronik ini. Oke. Yang pertama yaitu kronologi pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 15 Desember 1945, yang dimana berawal dari tentara sekutu yang diboncengi Nica mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Lalu pada tanggal 23 November 1945, ketika materi mulai terbit, mulailah terjadi tembak-menembak antara para pejuang kemerdekaan dengan pasukan sekutu. Kemudian Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor PKR dan Laskar pada tanggal 11 Desember 1945. Kemudian serangan mulai dilancarkan pada tanggal 12 Desember 1945 pada pukul 4:30 pagi. Dan yang terakhir, pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa, dan sekutu pun dibuat mundur ke Semarang. Yang kedua, ada kronologi pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober 1945. Yang berawal dari tahunan Jepang yang kabur pada hari Minggu 14 Oktober 1945. Kemudian tersiar kabar bahwa sumber air minum di Semarang telah diracun. Dr. Karyadi yang hendak memeriksa sumber air tersebut kemudian dibunuh oleh tentara Jepang. Dan yang terakhir yaitu terjadinya pertempuran yang berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 15 Oktober 1945. Kemudian yang terakhir ada Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821 sampai dengan 1837, yang dimana terjadi perang antara kaum Padri dan kaum adat, namun terjadi perjanjian perdamaian pada tanggal 15 Juli 1825 di Padang yang mengharuskan tentara Belanda ditarik ke Jawa. Kemudian pada tahun 1834, Belanda mengerahkan pasukan untuk menggempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol. Dan yang terakhir, pada tanggal 25 Oktober 1837, Tunku Imam Bonjol tertangkap dan diasingkan ke Minahasa hingga wafatnya. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan diakronik. Tujuan diakronik sendiri yaitu untuk mengajarkan kita cara berpikir secara kronologis, cara teratur, dan berurutan. Oke, sekian penjelasan materi dari saya tentang diakronik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu sinkronik? Sinkronik berasal dari bahasa Yunani. Sin artinya dengan dan kronos artinya waktu atau masa.
Berpikir sejarah secara sinkronik yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Apa tujuan dalam berpikir sinkronik? Tujuan berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah melihat perubahan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Ciri-ciri konsep berpikir sinkronik. Dalam konsep berpikir sinkronik terdapat beberapa ciri. Di antaranya 1. Bersifat horizontal, 2. Tidak memiliki konsep perbandingan, 3. Bersifat kronologis, 4. Mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu, 5. Jangkauan yang lebih sempit, 6. Kajian lebih terstruktur, 7. Kajian yang sistematis, 8. Kajian lebih mendalam dan serius. Contoh konsep berpikir sinkronik. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berpikir sinkronik dengan menyertakan cara berpikir ilmu-ilmu sosial. Misalnya, dalam metode demokrasi liberal pada tahun 1950-1959 yang dilihat secara kondisi ekonominya. Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi pada saat demokrasi liberal masih sangat buruk. Faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi tersendat pada waktu itu adalah 1. Indonesia yang mengandalkan satu jenis ekspor hasil bumi. 2. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang telah ditetapkan dalam konferensi meja bundar. 3. Defisit yang harus ditanggung pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar yang dirancang Belanda. 4. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi nasional. 5. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan. 6. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan banyak pengeluaran di luar rencana. 7. Jumlah angka pertumbuhan penduduk yang besar. Pengertian konsep ruang dalam sejarah. Konsep ruang dalam sejarah adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Konsep ruang merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan. Unsur manusia, unsur ruang, dan unsur waktu merupakan komponen penyusun di dalam setiap peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah pasti memiliki pelaku sejarah, tempat kejadian, dan waktu kapan peristiwa tersebut terjadi. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. Nah, itu dia teman-teman. Gimana nih? Semoga bermanfaat ya videonya. Terima kasih sudah menyaksikan.